Bajingan Rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Gayung Putra, yang kami hormati Mbak Erni Tri Rahayu selaku calon guru penggerak dari TK Gayung Putra, serta teman-teman sejawat dari Ibu Erni Tri Rahayu yang bertugas dan mengabdi di TK Gayung Putra yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama sudah memberikan izin kepada saya dalam melaksanakan tugas pendampingan individu kedua di program guru penggerak angkatan 7 kali ini. Jadi tadi kami sudah melakukan pendampingan pertama, kedua, dan ketiga, dan saat ini sudah masuk ke sesi keempat, yaitu sesi diskusi tentang prakarsa visi dan perubahan sekolah. Terima kasih sekali untuk kepala sekolah atas segala dukungan terkait dengan fasilitas dan juga sudah mengizinkan teman-teman sejawat dari Ibu Erni bisa terlibat langsung di kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekannya Bu Erni di TK Gayung Putra. Karena apa? Tanpa bantuannya panjenengan, Mbak Erni di sesi keempat ini pasti akan kesulitan. Dia tidak ada teman untuk diskusi. Jadi nanti harapan saya di sesi keempat ini akan terjadi sebuah diskusi aktif di sesi diskusi yang akan diprakarsai oleh Mbak Erni. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan sesi diskusi pada kesempatan kali ini nanti ada beberapa acara. Yang pertama adalah mengantar tujuan tentang diskusi. Yang kedua, ini nanti Mbak Erni akan mengajak merumuskan kalimat rumpak dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang ada di TK Gayung Putra. Selanjutnya, yang keempat itu adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu beberapa agenda pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya saya memohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah atau dua patah kata dan juga berkenan untuk membuka acara pada kesempatan kali ini. Kepada beliau, Ibu Kepala Sekolah, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agung, pengajar praktik dari Ibu Erni Tri Rahayu, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Yang saya hormati CGP kita, yang kita banggakan juga, Ibu Erni Tri Rahayu, dan yang tak lupa kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan guru TK Gayung Putra yang berbahagia. Puji syukur pada kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini
dengan tiada arang suatu apapun yang merintangnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan perantaraan agama Islam. Selanjutnya, ini terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memberikan waktu kepada saya, sekaligus sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng semuanya. Karena keadaan kami seperti ini Pak Agung, keterbatasan kami, tapi keterbatasan kami ini saya harapkan bukan suatu penghalang kita untuk maju bersama di dunia pendidikan. Karena memang Pak Agung, keterbatasan kami di dunia pendidikan membuat kami semakin maju dan semangat. Kami mendukung penuh kegiatan guru penggerak, khususnya kepada Bu Erni, dan nanti saya harapkan kepada rekan-rekan yang lainnya, para pendidik TK Gayo Putra juga mengikuti kegiatan guru penggerak seperti yang dilakukan oleh Bu Erni ini. Karena apa yang kita dapatkan pasti akan membuat kita berubah di dunia pendidikan yang lebih baik lagi. Mohon Ibu ya, semangat Ibu ya. Semangat. Terima kasih untuk hari ini, untuk agenda yang sudah disampaikan tadi yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah nanti memanggakan kepada rekan-rekan, mumpung ini ada kesempatan visi lembaga kita nanti bagaimana ada usulan ataukah ada pun perubahan yang lebih baik lagi, kita diskusikan sama-sama agar apa nanti yang disampaikan oleh Bu Erni visi guru penggeraknya sinkron dengan visi kita, agar kita dalam mengembangkan pendidikan di lembaga kita khususnya nanti bisa beriringan dengan program-program yang sudah direncanakan oleh Bu Erni. Semangat ya Bu semuanya semangat. Nah, baiklah untuk Pak Agung dan Bu Erni, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ini tadi membuka, Pak baiklah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini saya nyatakan dibuka, dan semoga nanti apa yang kita dapatkan dari diskusi ini pun menjadikan hal yang terbaik untuk lembaga kita. Terima kasih. Mungkin cukup sekian Pak Agung, karena waktu sepenuhnya nanti biar lebih maksimal nanti saya fokuskan kembali kepada jenengan dan Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas sambutan dan juga sudah dibukanya kegiatan pada kesempatan kali ini. Baik ibu-ibu sekalian, dalam proses pendidikan Mbak Erni ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi sekali lagi, selama proses pendidikan di program guru penggerak angkatan ke-7, Mbak Erni ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini nanti diharapkan akan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah atau visinya TK Gayo Putra yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan dari proses belajar Mbak Erni. Jadi sekali lagi saya sampaikan, proses diskusi ini adalah proses belajar dari Mbak Erni dalam memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Tapi meskipun ini menjadi proses belajarnya Mbak Erni, saya berharap banget nih, proses diskusi ini akan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah TK Gayo Putra. Jadi walaupun ini belajar, harapan saya apa yang nanti akan disampaikan Mbak Erni ini akan menjadi refleksi bersama ke depannya.
Jadi ada manfaatnya, tidak hanya sekedar proses belajar dari calon guru penggerak, tapi nanti akan memberikan feedback yang positif dan juga hasil yang positif untuk TK Gayo Putra. Itu harapan saya. Jadi harapan saya sekali lagi ini akan terjadi sebuah keseruan, sebuah keaktifan yang luar biasa di proses diskusi ini antara Bu Erni, terus Bu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sejawat temannya Mbak Erni bekerja di TK Gayo Putra. Itu harapan saya. Baik, tanpa banyak lebar, waktu sepenuhnya akan saya serahkan ke Mbak Erni untuk membantu proses diskusi kali ini. Saya minta semangatnya untuk Mbak Erni, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Mbak Erni. Baik Mbak Erni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Setiadi Purnomo selaku pengajar praktik guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pacitan, yang saya hormati Ibu Kepala TK Gayo Putra Desa Gayo Kecamatan Ajasari, serta guru atau teman sejawat TK Gayo Putra Desa Gayo Kecamatan Ajasari yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya Erni Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 TK Gayo Putra Kabupaten Pacitan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita menjadi umat beliau yang ketika syafaat beliau kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pengajar praktik dan juga Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya, untuk karena kalian semuanya siap dan semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja, mohon izin Bapak pengajar praktik dan Ibu-ibu semua, sebelum saya mulai kegiatan diskusi pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah puisi. Ini puisi, judulnya Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Kriuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kriuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleduk, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi,
Bukan lagi aku mendengarkan burung tertutup, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Demikian sebuah puisi tentang aku melihat Indonesia, karya dari Bapak Proklamator kita nih, beliau Bung Karno. Mungkin menurut panjenengan ini kalau tanggapan panjenengan tentang puisi aku melihat Indonesia ini bagaimana tentang pokoknya? Mungkin bisa pendapatnya dari ibu-ibu. Kalau saya mungkin tentang keragaman Indonesia meskipun beragam-ragam, tapi kita tetap Indonesia satu. Dan mungkin ada pandangan lain. Mungkin kalau disangkut pautkan kita sebagai guru di dunia pendidikan, kita melihat keragaman dari dengan keragaman karakter anak yang beragam-ragam, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu membawa anak untuk apa? Menuju pendidikan yang lebih baik atau merdeka. Mungkin kita bisa lanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu sosialisasi tentang diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya, mari kita melengkapi kalimat terungkap. Kalimat terungkap itu kalimat yang masih kosong. Jadi perlu ada kalimat lain untuk menambahi kalimat itu agar lebih sempurna lagi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid kita yang senantiasa iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. terima kasih, itu sangat penting sekali. Bagaimana Bapak? Kita memimpikan murid-murid yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. biasa, Kreatif, percaya diri. Oke. Betul sekali Ibu ya. Kita memimpikan murid-murid yang senantiasa tadi dari Bu Marwati, memimpikan murid yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, percaya diri. Itu sangat penting sekali, apalagi untuk anak usia ini. Mungkin bisa ada tanggapan lain kenapa kalau itu menjadi penting, Bu Titis? Karena masa-masa perkembangan dan perkembangan anak itu di masa kuliah dari 0 sampai dengan 5 tahun. Terus untuk beriman dan bertakwa, memang itu adalah modal dasar atau landasan awal untuk anak, betul ya. Agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan karakternya. Iya betul sekali. Karena apa? Itu sebagai modal awal atau bahkan kalau kita mau bangun sebagai fondasi. Iya. Jadi kita memikirkan anak atau murid-murid kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, terus apa lagi tadi? Berkarakter dan kreatif dan percaya diri. Karena dengan percaya diri dan kreatif itu anak-anak bisa mengeksplor mengeksplor minatnya, kemampuannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid kita itu adalah sebagai apa? Oke Bu Ani, ini ikut
menyampaikan meramaikan diskusi. Seperti tadi yang pertama itu sudah ada pemilihan murid yang bagaimana. Yang kedua ini kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana Bu. Murid-murid kita seperti puisi yang disampaikan oleh Bapak proklamator tadi bahwa di Indonesia itu banyak sekali macam-macam ragam kebudayaan. Nah, murid-murid kita itu pun sama, mempunyai karakter-karakter, mempunyai keinginan, mempunyai latar belakang yang berbeda. Tetapi kita sebagai pendidik ini, Bu Erni, bahwa anak-anak ini kita sebagai pendidik itu kita satukan, karakter-karakter yang berbeda itu kita satukan menjadi sesuatu yang membuat anak-anak itu belajar dengan bahagia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapat yang lainnya, monggo. Terima kasih banyak. Benar sekali bahwa kita percaya bahwa murid kita itu punya karakter yang berbeda-beda. Setiap anak itu punya karakter sendiri yang tentunya kita sebagai pendamping harus bisa istilahnya mendampingi anak sesuai dengan karakternya. Mungkin ada yang mau nambahin? Lanjut. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, untuk melengkapi kalimat ini, monggo, di sekolah kita mengutamakan pendampingan. Oke, lalu yang lain kenyamanan. Napa malih? Di sekolah kita mengutamakan pendampingan dan kenyamanan. Karena apa Bu? Kita perlu pendampingan dan kenyamanan. Kita utamakan Agar anak-anak itu merasa bahagia di sekolah, merasa nyaman. Ya, memang penting. Rasa nyaman itu adalah hal yang penting menurut kita, karena kalau dengan nyaman anak-anak melakukan apa saja pasti akan merasa senang, sehingga tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Betul sekali, setuju ya? Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan kesenangan, bukan berarti kesenangannya bagaimana, akan anak-anak itu merasa senang untuk belajar sehingga proses pembelajaran bisa tercapai. Luar biasa. Lanjut, mulai di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang paling nyaman. Bagaimana Bu? Betul ya. Sekolah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar, sehingga mereka senang untuk pergi ke sekolah. Terkadang anak itu mau pulang itu tidak mau. Luar biasa. Berarti sudah merasa nyaman. Perasaan sih jelas ya. Kadang bu guru ini ngabusi dan manto bu guru badhe pulang. Nggak mau Bu, aku di sekolah pun anak kembang sekolah. Alhamdulillah sekolahannya di sini nunggu. Biasanya seperti itu nih. Lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Bu Lilis, monggo. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Memberikan pelayanan terbaik dan selalu berpihak pada murid. betul sekali. Yakin kalau kita itu bisa untuk memberikan yang terbaik, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan maupun karakter murid kita. Lanjut, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo Bapak Roti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik dan berpihak pada murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dapat memberikan pelayanan dan pendidikan kepada yang terbaik kepada murid.
karena itu sudah jelas ya, sebagai pendidik kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Tentunya tidak sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan wali murid. Karena apa? Kita mempunyai ikatan yang erat, berkesinambungan, kontinu, terus konsisten dalam mendidik anak. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, dengan ibu kepala sekolah dan juga wali murid agar apa? Kita punya satu tujuan yang sama ketika kita mendampingi anak untuk belajar, berkembang sesuai dengan perkembangannya. Terima kasih. Selanjutnya, visi, misi dan tujuan TKKI Putra di Sambilan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa visi TKKI Putra adalah terwujudnya anak yang cermat, cerdas, religius, mandiri dan terampil. Ini visi misinya perlu kami sampaikan. Ini visi misi baru saja kita mengadakan pleno ya Bu, pleno perubahan visi misi di tahun ajaran 2022-2023. Misinya yang pertama meningkatkan kecerdasan anak melalui kegiatan pelajaran yang berpusat pada anak. Sudah jelas ya, kita perlu meningkatkan kecerdasan anak melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Karena apa? Dengan kecerdasan anak bisa menggunakan kreativitasnya, tentunya kemampuannya untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, menanamkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Ini penting karena sikap takwa ini adalah sebagai fondasi atau dasar. Jadi anak cerdas tapi juga harus bertakwa. Yang ketiga, menanamkan sikap mandiri anak melalui pembiasaan. Membentuk anak menjadi generasi yang terampil dan berkarakter. Selanjutnya, tujuan menjadikan sekolah sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kemampuan berbagai kecerdasan anak. Yang kedua, bentuk perilaku mandiri dengan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, persiapkan anak memasuki pendidikan dasar, yaitu mengacu kepada kematangan emosi, sosial, motorik, bahasa, pembiasaan baik dan kreativitas. Mungkin dari ibu kepala sekolah mohon pendapatnya, kenapa tujuan TKKI Putra itu yang paling terakhir mempersiapkan anak memasuki, anak itu mempunyai kesiapan ketika akan memasuki pendidikan dasar. Oke, terima kasih. Sebelum ke tujuan ini visi dulu teman-teman, kita cermati bersama bahwa visi kita ini sudah kami sesuaikan dengan visi perubahan yang terbaru di KOSP, karena mulai tahun ini TKKI Putra itu sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Mungkin ini ada pendaftaran yang lainnya, tapi TKKI Putra alhamdulillah sudah dulu untuk daftar di IKM bahwa menyatakan TKKI Putra sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ini walaupun kita masih tahap di mandiri belajar. Baik, untuk visi kita sudah tertera, terwujudnya anak yang cermat. Di situ cerdas, religius, mandiri, kreatif. Misi juga sudah tertera. Nah, tadi ditanyakan oleh Bu Erni mengapa kita mengambil tujuan mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar, yaitu mengacu kepada kematangan emosi, sosial, motorik, bahasa, pembiasaan baik dan kreativitas. Karena apa? Anak usia dini, khususnya di TKKI Putra ini usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Karena apa? Anak-anak untuk anak-anak
kita mengapa sampai usia 6 tahun Bu? Karena apa? Kematangan anak, walaupun anak itu sudah bisa membaca dan menulis sebelum usia 6 tahun, itu untuk karakter, khususnya karakter dari segi kematangan emosi, sosial, motorik, bahasa, pembiasaan dan kreativitas anak itu kurang. Sehingga kami memberanikan diri untuk memasukkan ketujuan agar anak-anak itu masuk ke usia SD, di pendidikan dasar itu anak-anak memang betul-betul sudah siap, siap apa saja, bukan hanya siap untuk masuk ke SD, tetapi dari segi sosial emosionalnya, dari segi motorik, bahasa, pembiasaan. Karena apapun anak-anak di usia TK itu kalau tidak kita pembiasaan awal dari apapun, dari kegiatan awal sampai akhir pembiasaan masuk, pembiasaan untuk selalu disiplin, itu kalau anak-anak belum terbiasa itu akan sulit. Makanya di TK Gayo Putra ini untuk pembiasaan kita sudah menyusun SOP dari awal. Pembiasaan itu kita sudah SOP-kan, dari pembiasaan masuk, dari ke kamar mandi, anak-anak itu alhamdulillah sudah mandiri. Sehingga bukan hanya itu saja, dari segi kematangan anak, kematangan bukan hanya untuk siap untuk membaca dan menulis, tetapi apa? Kita fokuskan kematangan emosional, sosial, motorik, bahasa, pembiasaan dan kreativitas. Insya Allah jika anak itu sudah terbiasa membiasakan diri untuk mandiri, itu anak-anak akan siap untuk siap di jenjang yang lebih tinggi dengan kemampuannya di usia anak itu. Kita tidak boleh memaksa anak untuk lebih dari usianya. Baik untuk Bu Eni, untuk kematangan ini saya kira tujuan ini sebagai tujuan dasar kita, bukan hanya anak-anak itu siap untuk membaca dan menulis. Insya Allah nanti dengan kematangan usia dan kemandirian anak, membaca dan menulis itu pun akan anak-anak bisa sendiri, sesuai dengan usianya. Bu Eni, terima kasih luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah tentang penjelasan kenapa kita menempatkan persiapan anak-anak segi pendidikan dasar yaitu mengacu kepada kematangan emosi, sosial, motorik, bahasa, pembiasaan dan kreativitas. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa di taman anak-anak ini berarti adalah tempat anak-anak untuk mengeksplor semua bakat dan minat anak-anak, untuk mengembangkan yang jelas mengembangkan bakat dan minat anak-anak. Dan untuk itu kita sebagai pendidik kita berusaha untuk memberikan pelayanan dan pendampingan anak agar anak bisa menyalurkan tentang bakat dan minat anak-anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi tadi cermat, visi kita adalah cerdas, religius, mandiri, dan terampil. Itu apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah? Karena apa? Karena visi misi kita itu sudah terang, cerdas, religius, mandiri, dan terampil. Itu tentunya sudah mencakup dari keseluruhan karakter, Anak-anak harus cerdas, mewujudkan anak yang cerdas, religi, kita masuk bersikap sopan santun, kemudian bertakwa, mempunyai pembiasaan yang baik, kemudian mandiri, anak harus mandiri,
dan terampil dalam segala hal. Bahkan mempunyai kreativitas, terampil itu ya, inovatif, mempunyai kreativitas dan inovatif. Jadi untuk visi misi kita ini sudah sesuai, sudah ya? Sudah. Apalagi kalau kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang di situ pada kurikulum Merdeka kita menekankan pada kegiatan yang berpusat pada anak. Tentunya dalam kegiatan itu kita harus memberikan kegiatan yang menarik, yang sangat diminati oleh anak sesuai dengan perkembangannya. Jadi untuk visi misi sekolah kita ini sudah sesuai dengan cita-cita murid, sudah sesuai dengan kurikulum yang kita berikan, yang kita laksanakan di sekolah. Jadi tidak perlu, apakah ada perlu perubahan? Tidak. Bapak Masyarakat yang saya hormati, jadi untuk visi misi sekolah TKKI Putra ini sudah dirasa sudah sesuai dengan tujuan, visi, tujuan dan juga kurikulum yang kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya, bagaimana sikap dan perilaku guru kepada kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Bagaimana sikap dan perilaku murid, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Mungkin yang pertama dari kepala sekolah dan guru kita itu, bagaimana sikap kita yang mencerminkan visi tersebut. Monggo. Mungkin dari kepala sekolah ya, kepala sekolah dan guru, langsung saja Bu Eni ya. Ini monggo guru dan kepala sekolah. Bagaimana sikap dan perilaku ini? Apakah sudah terwujud sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirumuskan oleh lembaga? Ini saya kira untuk sikap dan perilaku insya Allah sudah sesuai ya Bu ya? Insya Allah sudah sesuai. Ini terwujudnya cerdas. Kalau cerdas ini semua guru ya, pendidik di TK Gayo Putra ini mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda Bu. Alhamdulillah. Ya, semua alhamdulillah mempunyai kelebihan masing-masing yang bisa kita gali dan bisa kita ajak untuk kolaborasi untuk mengarah ke pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak nikau kerasan di sekolah tidak mau pulang. Okay. Setelah itu untuk religius, dari religius ini alhamdulillah ya, alhamdulillah lagi ini di lembaga kami ini banyak yang membidangi di bidang keagamaan Bu RT. Alhamdulillah juga di lingkungan TK Gayo Putra ini semua beragama Islam, sehingga guru pendidik di TK Gayo Putra ini alhamdulillah ada juga yang lulusan pondok pesantren, sehingga bisa dikembangkan ilmu yang sudah didapatkan. Makanya untuk mandiri, semua saya kira sudah mandiri. Karena apa? Kita mempunyai karakter khususnya di TK Gayo Putra pendidik ini, saya pandang nih Pak Agung ya, ini luar biasa, mempunyai karakter yang masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing seperti itu ya. Untuk terampil ini, kalau terampil ini sudah tidak diragukan lagi. Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Bukan kami menyombongkan diri ya, karena begini, Budian ini saya tunjuk satu persatu biar semua itu tahu kelebihan masing-masing. Ini dari segi pandang saya. Nanti silahkan untuk guru-guru yang lainnya juga menyampaikan. Ini dari Budian. Untuk terampil ini luar biasa. Karena apa? Bisa menciptakan alat peraga, ya, alat peraga pendidikan itu yang bermacam-macam sesuai dengan tema-tema yang sudah kita rencanakan dari awal. Kalau memang temanya itu mobil, ya, kita juga pendidikannya itu kita ajak anak-anak untuk mobil langsung, ya, itu tetap ada. Tetapi anak-anak itu juga dibuatkan oleh Budian alat peraga yang serupa, sehingga anak-anak itu bisa belajar
bersama teman-teman untuk mengenal mobil itu seperti apa. Itu salah satu contohnya. Begitu saya kira juga pandai untuk bahasa. Di sini ini pakarnya sandiwara boneka cerita. Itu luar biasa untuk Bu Titis. Bu Lilis juga untuk nomor itu alat peraga juga bagus. Bu Loroti, Bu Rita itu dari segi keagamaannya alhamdulillah dari segi IT juga mumpuni. Alhamdulillah ya Pak Agung, saya bersyukur sekali di lembaga TK Gayo Putra ini memiliki karakter-karakter yang berbeda, tapi justru karakter yang berbeda itu akan menambah kekeluargaan kita. Ngoten, luar biasa. Terima kasih. Mungkin dari rekan guru ada yang ingin disampaikan, monggo. Ini dari segi pandang saya sebagai kepala sekolah. Monggo, mungkin Bu Titis. Terima kasih. Baik, ini saya akan bagaimana sikap berlaku orang tua atau kolaborasi orang tua dengan wali murid yang ada di TK Gayo Putra ini. Sepanjang saya mendampingi anak saya yang kebetulan juga ada di TK Gayo Putra ini, alhamdulillah di rumah pun apa yang dikatakan ibu guru misalnya, ibu, mama, tadi saya sama bu guru diajarkan untuk membuat misalnya lipatan kayak gini loh, tadi saya buat di sekolah. Alhamdulillah lagi saya itu ya, kita kan guru ya, bisa ngikutin anak, mendampingi anak untuk membuat kegiatan yang ada di sekolah, terus nanti mengulangi lagi di rumah. Terus koordinasi orang tua dengan ibu guru selama ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena biasanya kalau dari rumah itu kan anak-anak pulang sekolah langsung cerita nih, Bu, Ma, tadi di sekolah bu gurunya bukain saya bekal. Terus bu guru bilang apa? Bekalnya harus jangan makanan instan seperti itu. Kadang-kadang kan kita cari cepetnya ya sebagai orang tua, wes gorengnya sosis roh, gorengnya apa yang ada roh, jadinya anak-anak komentar seperti Bu, bude atau mama, tadi di sekolah bu guru menyarankan kita untuk buat sayur. Gimana nanti kalau besok sambelnya pakai sayur seperti itu. Terus terkait dengan perilaku anak juga, kadang-kadang kalau pulang sekolah ya sok merengut kenapa tadi sekolah kenapa gitu. Tadi bu guru aku biar bu guru biar gimana, bu guru bela temanku yang satunya karena mungkin adik salah, kok bu guru bisa bela temannya seperti itu. Jadi kita komunikasi yang aktif dengan ibu guru yang ada di TK ini sudah berjalan sangat cukup baik. Terus pelaksanaan kegiatan parenting yang rutin dilakukan setiap hari Sabtu. Kami para orang tua juga sangat antusias. Kegiatan parenting yang dilakukan beragam. Kita kadang buat KPI bersama, terus membacakan buku untuk anak, bernas baku, terus kemudian kita mengadakan senam bareng seperti itu. Kedepannya nanti kita mau buat ikut print untuk kegiatan selanjutnya. Baik, mungkin Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk pendapatnya Bu Titis yang disampaikan itu sudah mewakili ya, dari Ibu Kepala Sekolah juga mewakili sikap dari Kepala Sekolah, Ibu Guru dan juga wali murid ya. Tentunya semuanya bersatu berkolaborasi bersama memberikan pelayanan yang terbaik untuk mewujudkan anak yang sesuai dengan visi kita, yaitu mewujudkan anak yang cermat melalui dari pembiasaan, terus contoh-contoh yang baik, kemudian komunikasi yang baik di rumah juga itu penting, ya. Karena apa? Untuk menjadikan anak yang cermat, cerdas, religius dan kreatif, mandiri dan terampil itu perlu adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah dan juga wali murid. Selanjutnya
Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo, Bu Marwati. Kira-kira apa sih inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi? Visi sekolah kita kan mewujudkan anak yang cermat. Jadi kalau yang selama ini kita lakukan kan untuk cerdas, kita memberikan pelajaran yang kreatif kepada anak sehingga anak-anak itu terbiasa bisa berpikir kritis gitu dengan kreatif. Kemudian religi kita di sekolah melakukan pembiasaan setiap hari seperti berangkat sholat, berdoa. Kemudian yang sekarang lagi hidupnya ini yaitu bersolawat. Di sekolah kita itu lagi marahnya senang-senangnya sholawat. Alhamdulillah sekali Pak di Gayuan sini anak-anaknya luar biasa kalau diajak sholawat, dan itu sebagai pengimbang kita ketika di zaman sekarang yang teknologi yang sedang berkembang melalui aplikasi-aplikasi yang menarik, kita imbangi juga bahwa dari seni yang bernafaskan agama itu juga tidak kalah asiknya. Jadi sebagai alhamdulillah sebagai pengimbang juga. Jadi ketika anak-anak itu sekarang sedang senang-senangnya lihat aplikasi TikTok, kemudian nyanyi-nyanyi yang seperti di TikTok itu, ya sebenarnya tidak salah. Cuman kita imbangi dengan sholawat, kemudian dengan pembiasaan menghafalkan hadis Nabi juga. Alhamdulillah anak-anak ternyata ketika kita sampaikan hadis Nabi, ternyata antusiasnya luar biasa. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu dia tahu kalau ada dasarnya. Dia melakukan kebaikan itu ternyata di dalam agama itu diajarkan ada hadisnya. Hadis itu apa? Ini adalah contoh sabda dari Nabi, itu sudah tahu. Kita melakukan kebaikan, kebiasaan yang begitu, dia sudah tahu kalau memang itu sudah ada dasarnya. Monggo Bu Marwati mungkin menambahi mungkin perubahan apa yang perlu dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Mungkin kita tingkatkan atau mungkin apa yang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan kemarin. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu kita tingkatkan. Siap semuanya apa yang sudah kita lakukan, pembiasaan-pembiasaan yang sudah baik yang kita berikan kepada anak kita tingkatkan lagi. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan orang tua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yakni memberikan pelayanan dan pendampingan yang sesuai dengan perkembangan anak melalui kegiatan parenting. Luar biasa, setuju ya? Seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Sabtu kita melakukan kegiatan parenting. Mungkin kegiatan parentingnya nanti lebih ditingkatkan dengan berbagai kegiatan yang bervariasi gitu ya. Untuk sementara ini yang sudah berjalan yaitu kegiatan literasi dengan Gernas Baku, dan juga kolaborasi ini bermanfaat sekali, memberikan pengalaman belajar bukan cuma untuk murid tapi untuk wali murid juga, karena mereka setiap hari Sabtu wali murid itu belajar
seperti menjadi pemimpin, kemudian menjadi pendongeng juga untuk anak-anaknya. Ya, luar biasa. Berarti ini kita tingkatkan lagi untuk kegiatan parentingnya, ya, agar apa? Agar tujuan visi kita bisa tercapai. Dan secara tidak langsung itu memberikan contoh juga. Ya, orang tua itu kalau ketika melakukan kegiatan menjadi pemimpin itu seperti ini, memberikan pengalaman belajar, anak-anak melihat langsung bagaimana orang tuanya itu ketika memberikan contoh. Terima kasih. Selanjut, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Monggo. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tadi juga sudah disampaikan di kolaborasi pastinya Bu Erni. Karena apa? Kita tidak bisa memecahkan masalah kita sendiri. Pastinya kita butuh teman untuk kolaborasi. Contoh yang sederhana saja seperti kita membuat tema dalam kegiatan kita antara kelompok A dan kelompok B. Kita juga kolaborasi antara guru kelompok A dan kelompok B agar apa yang kita sampaikan itu tidak menjadikan anak-anak itu bingung, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, agar kita sinkron bersama-sama, kita kolaborasikan antara guru satu dan bersama itu akan memecahkan masalah yang kita dapatkan, yang kita hadapi. Ya. Untuk kepala sekolah, ya untuk orang tua ini Bu Eni, selama ini kita sudah berkolaborasi yang luar biasa dengan orang tua, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman guru. Nah ini untuk sebagai pelengkap saja, ya, agar visi kita itu lebih maksimal. Itu kita selama ini belum pernah mendatangkan guru dan mendatangkan orang tua itu sebagai narasumber. Ya, Nanti seperti kelas inspiratif. Dulu sebelum corona memang kita sering kelas orang tua. Iya, kelas orang tua. Nah, selama corona ini saya kira ini belum pernah kita undang karena ya kita menjaga kesehatan juga untuk anak-anak. Wali murid itu kan ya ada yang sibuk kemana-mana, takutnya nanti anak-anak itu kesehatannya juga kurang maksimal ya. Nah karena ini alhamdulillah keadaan sudah membaik. Nanti untuk kedepannya ibu ya, ini kita programkan untuk kelas orang tua atau kelas inspiratif ya, agar anak-anak itu juga mengenal figur yang ada di lingkungannya, ya orang tua yang ada di sekitar kita itu sebagai narasumber. Mungkin kita sesuaikan dengan tema yang ada di lembaga kita. Mungkin itu Bu Eni. Terima kasih. Saya nambahin ya. Tadi sebagai pelengkap kita akan mengadakan kelas inspiratif yang diambil dari orang tua. Dan selama ini kita kalau kegiatan kelas inspiratif kita itu pada momen-momen tertentu seperti peringatan Ramadan Maulid Nabi itu biasanya kita berkolaborasi dengan warga sekitar. Kita ambil mubaliknya itu dari alumni TK Gayo Putra, dan alhamdulillah ini setiap kegiatan kita bisa mendatangkan inspirasi sebagai inspiratif kita, tokoh sebagai inspirasi kita, dan juga anak-anak dari lingkungan wilayah Desa Gayuhan. Pada tema kerjaan bisa. Iya, mendatangkan. Yes. Lanjut. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakasta perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Ini perlu kami sampaikan bahwa perencanaan yang pertama yaitu kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi ya. Yang pertama dalam perencanaan bentuk kegiatannya yaitu kepala sekolah dan guru melakukan diskusi terkait kegiatan pembiasaan yang akan dilakukan. Yang kedua, kepala sekolah dan guru membuat rencana pembiasaan sebagai berikut.
selalu biasakan melaksanakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat, bakat, dan potensi anak. Perlu kami sampaikan Bapak Agung bahwa di TK Gayu Putra ini kami memprogramkan ada 3 ekstrakurikuler. Yang pertama ekstranya tari, yang kedua rebana, yang ketiga menggambar dan mewarnai. Dan itu untuk narasumbernya kita ambil dari guru-gurunya sendiri. Jadi kita mengambil narasumbernya dari guru-gurunya. Dengan secara tidak langsung kita sebagai pendidik itu akan harus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi ketika kita merasa kurang pas, kurang mampu, kita belajar lagi bagaimana agar kita itu bisa. Seperti tari, kita sendiri Pak yang mengajarkan. Alhamdulillah di momen-momen tertentu kita bukannya menyembuhkan diri, ya. Kita tidak kalah luar biasanya dengan yang yang ada pelatihnya. Alhamdulillah kita kalau ada momen-momen kita latih sendiri, kolaborasi dengan guru-guru. Kemudian rebana, alhamdulillah kita latih sendiri. Mungkin anak-anak dibawakan pulang, nanti kalau tidak cukup waktunya di sekolah kita bawakan pulang. Alhamdulillah kita punya alatnya sendiri, meskipun sederhana tapi lengkap, lengkap. Kemudian untuk seni menggambar dan mewarnai juga dari gurunya sendiri. Kita mulai dari dasar, ya, anak-anak bagaimana cara menggambar dari dasar, kemudian mewarna dari dasar sampai belajar mengkombinasikan warna. Itu dari gurunya sendiri, alhamdulillah. Tentunya anak-anak tidak akan atau orang tua tidak akan mengeluarkan biaya untuk ekstranya. Jadi anak-anak bisa mengikuti ekstra dengan gratis, alhamdulillah. Yang selanjutnya pelaksanaan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua terkait program yang telah dirancang sekolah, kemudian ditindaklanjuti di rumah. Ini sudah jelas, ya. Yang kedua, melaksanakan perencanaan dengan melakukan pembelajaran yang menarik. Ini sudah kita lakukan. Melaksanakan ekstrakurikuler jadwal yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, sebagai refleksi, membuat umpan balik untuk murid dan guru terkait kegiatan pembiasaan di sekolah. Selain itu, kita setiap Sabtu selalu berdiskusi bersama tentang perkembangan murid, baik guru tentang perkembangan anak di sekolah, baik maupun orang tua tentang perkembangan anak di rumah. Yang selanjutnya menganalisis hasil umpan balik, dan 3, selalu kontinu dalam melakukan refleksi. Alhamdulillah, demikian diskusi kita pada pagi hari ini tentang visi dan misi serta tujuan dari TK Gayu Putra. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwa untuk visi sekolah kita, visi TK Gayu Putra itu sudah sesuai dengan murid yang kita impikan, yaitu cerdas, religius, mandiri, dan terampil. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu setengah kami kembalikan kepada Bapak Agung Setiadi Purnomo selaku pengajar praktek. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa.
Kita kasih aplaus dulu yang meriah. Ya, ini luar biasa nih. Tadi pada waktu Bu Kepala Sekolah pertama kali memberikan sambutan, saya sudah ngeri-ngeri. Ini katanya TK Gayu Putra ini penuh kekurangan. Wah, cuman akhirnya lewat diskusi yang di Prakarsa Mbak Erni ini tadi sudah keluar nih, beberapa ajian-ajiannya. Ini Bapak Ibu, saya hanya sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Erni terkait sumber daya yang ada di sekitar kita, potensi yang ada di sekitar kita. Sumber daya itu biasanya kalau yang jauh itu kelihatan, yang dekat-dekat itu nggak kelihatan, apalagi yang terpendam. Yang terlihat aja kadang kita nggak mau lirik. Itu sumber daya. Potensi yang ada di sekitar kita itu sudah keliwar-keliwar di dekat kita. Itu aja kita nggak mau lirik. Nah, biasanya kita itu malah senang melihat yang jauh-jauh, yang terlihat jauh di sana dan setidaknya sulit untuk dijangkau. Dan kita melupakan yang terdekat. Sebagai contoh, ini tadi nih terkait yang terakhir, semuanya gurunya ekstra ternyata. Saya yakin kok itu semuanya berawal dari ketidakmampuan finansial yang ada di TK ini. Akhirnya ketemu kata nekat. Dari kekurangan akhirnya ketemu. Kalau ini mungkin TK Gayu Putra ini punyanya yayasan besar, terus pendanaannya luar biasa. Saya yakin kok datengin Kak Seto ke sini. Akhirnya cuma berawal karena keterbatasan, akhirnya mau nggak mau gurunya mengupgrade dirinya. Berarti intinya dari kesusahan akan menimbulkan sebuah manfaat yang luar biasa dan potensi. Diceritakan lagi tadi di buku kepala sekolah, kalau guru-gurunya ternyata multi talent. Ada yang pandai menerapkan di alat peraga APE ya, kalau bukan, dan juga ada yang berbasis keagamaan. Saya yakin kok karena apa, di Arjosari ini kalau orang mengenal daerah Arjosari, lahir mawon pun iso ngaji. Nah, ini soalnya kalau ada. Tapi ini luar biasanya ternyata diperkuat lagi sejak usia dini dengan kegiatan-kegiatan di TK Gayu Putra. Ini saya apresiasi yang luar biasa. Cuman ini ada masih menyisakan sedikit pertanyaan nih. Sebenarnya kegiatan yang seperti ini pernah dilakukan nggak sih di TK Gayu Putra? Kegiatan diskusi seperti ini. Ya. Formal, ya. Itu karena sudah kebiasaan. Kita itu diskusi baik dengan guru maupun dengan wali murid itu sudah biasa dengan santai. Kalau formal kayak gini itu jarang. Tapi yang sering itu kalau dengan wali murid ngobrol, sama guru itu ya diskusi cuman dengan santai aja. Dan yang formal. Waktu kegiatan normal seperti ini ya Pak, diskusi ini saya kira hanya 1 tahun sekali yang formal mungkin. Karena apa? Kita merancang pembelajaran KOSP, visi kita apakah perlu dirubah apa tidak, itu formalnya seperti itu. Karena apa? Kita mendatangkan komite, ketua yayasan, dan kadang kita juga mendatangkan satu tokoh masyarakat. Itu yang formal. Tapi kalau itu sudah tercetus, ya sudah itu sudah jadi. Kalau untuk ada permasalahan ataupun diskusi yang lainnya itu kita santai sambil ngobrol, nanti setelah pembelajaran sambil menyiapkan kegiatan untuk besok itu kita santai ngotot bagus. Agar apa? Kalau formal seperti ini biasanya kaku. Niki pulang mengalami sendiri ya Bu. Kalau kita nanti kita santai duduk-duduk sambil minum, sambil makan cemilan, itu akan mengalir. Niku pamunten. Kalau di TK Gayu Putra seperti itu. Kita tidak menciptakan ada jarak
baik itu dengan guru atau wali murid. Jadi kita itu dengan wali murid kayak nggak ada. Ada jarak. Oke. Ya, ini tuh luar biasa. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita itu sering melakukan sesuatu hal, cuma itu sebenarnya belum terlihat atau tertata. Ya, saya yakin kok kalau berbicara tentang visi dan perubahan itu pasti akan dibahas di pleno yang mendatangkan komite ke semua orang tua, dan itu saya yakin juga melewati tahapan melalui rapat sebelumnya dengan guru dan juga tenaga pendidikan yang ada. Dan memang itu Bu asiknya, tujuannya dari kegiatan ini gitu. Nanti Bu Eni ini bisa ngajak diskusi panjenengan semua terkait dengan masa depannya sekolah, pendidikan di sekolah ini seperti apa dengan kondisional yang sesantai-sesantainya mungkin. Jadi pada waktu mungkin tes bareng-bareng, ini bukan gibah lagi nih isinya di TK Gayo Putra, tapi isinya sudah menyangkut terkait dengan pelaksanaan visi dan apa yang harus dilakukan di sekolah. Ini adalah maksud dari kegiatan pada kesempatan kali ini. Jadi pemerintah nih lewat Bu Erni yang hari ini sebagai calon guru penggerak yang angkatan 7. Ini harapannya Bu Erni ini jadi lokomotif, jadi lokomotor yang ada di TK Gayo Putra, Wah, pas protes atau mungkin pas ngopi bareng seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah, ini nggak hanya sekedar membahas sesuatu hal yang di luar sekolah, bahkan tadi sudah dimulai sama Bu Kepala Sekolah. Kalau di Gayo Putra ini kita rapatnya atau kita membahas kegiatannya dengan kegiatan yang santai. Nah, harapan kami setelah adanya Bu Erni dan Bu Erni sudah mempelajari 1.3 ya Bu ya. Terkait apa itu kemarin untuk 1.3? Iya, dengan perubahan baca. Saya yakin nanti Bu Erni bisa mengaplikasikan di TK Gayo Putra dengan lebih baik lagi. Itu harapan kami. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat dari Bu Erni yang hari ini luar biasa, diskusinya sudah begitu hidup, semuanya bersemangat memberikan pendapatnya, dan juga saya rasa Mbak Erni juga berhasil memimpin diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, ini bapaknya nggak ada ya, ibu-ibu sekalian, mungkin kesempatan kali ini kita sudahi. Saya secara pribadi selaku pengajar praktik dari Mbak Erni di program Guru Penggerak Angkatan 7, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku pengen banget. Saya mau feedback waktu PI-nya dulu, yang PI dulu.